وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فروض الوضوء ستة. الأول النية. الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Hadirin muslimin rahimakumullah. Masuk pembahasan pertama bab fikih. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang tauhid. Dan sekarang kita memasuki bab baru yaitu tentang fikih. Yang pertama dibahas yaitu tentang fardu-fardunya wudu. Nah, beliau musannif mengatakan furudul wudu. Fardu-fardunya wudu sittatun, ada 6. Al-awwal yang pertama yaitu an-niyah, niat. Atsani fardu yang kedua yaitu ghuslul wajhi, wajib membasuh wajah. Wahadduhu, dan batasan wajah yang wajib dibasuh yaitu min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntahal lihyain, sampai ujung daripada niki Pak, apa ya, rongga nggih. Lahyan itu niki Pak. Jadi tulang yang ada di bawah pipi niki Pak. Sampai sini. Ini muntahal lahyan namanya. Pertemuan dua tulang. Paham ya? Wadzaqani niki sampai dzaqon dagu. Tulang ini memanjang ukurannya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Wa ardon, lebarnya minal udun ilal udun, telinga kanan sampai telinga kiri. Kemudian atsalis, yang ketiga ghuslul yadain ilal mirfaqain. Nanti kita bahas satu persatu nggih.
Atsalis, yang ketiga, ghusl yadain, yaitu membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqain, sampai kedua siku. Ar-rabi, yang keempat, mashu syai'in, mengusap sedikit min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Au sya'rin, atau sedikit daripada rambut yang ada di kepala. Fi haddihi, di dalam batas kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlain, wajib membasuh kedua kaki. Ma'al ka'bain, beserta mata kakinya. Asadis, rukun yang keenam, fardu yang keenam, at-tartib, yaitu tartib ala hadil kaifiyah, atas tata cara yang sudah diatur oleh syariat yang seperti ini. Ini adalah fardu-fardunya wudu yang wajib dilakukan. Nah, kita bahas satu persatu. Fardunya wudu itu kan ada 6. 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Yang dari Al-Quran itu apa aja? Yang pertama, ghusl wajah, membasuh wajah. Yang kedua, ghusl yadain, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang keempat, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Ini fardunya wudu 4 dari Al-Quran. Wathnani bisunnah, yang 2 diambil daripada hadis. Apa aja? Yang pertama, an-niyah, niat, diambil dari hadis. Yang kedua, at-tartib, yaitu tartib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dalilnya, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan melaksanakan kewajiban salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. 1. Wa aidiyakum, basuh kedua tanganmu. Aidiyakum, tangan-tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai kedua siku. Marafiq, siku-sikunya tangan. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, dengan kepalanya kalian atau rambut. 3. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. 4 fardunya wudu diambil daripada Al-Quran. Yang 2 dari hadis. Mana niat? Gak ada dari Quran. Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyah. Hanya saja amal ibadah manusia sahnya itu tergantung dengan niat. Maka dari itu fardunya wudu yang niat diambil dari hadis. Kalau Anda mengusap wajah, kemudian membasuh wajah, ngusap kepala, semua fardunya Anda lakukan tanpa niat, maka nggak sah menurut Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang kedua yang diambil dari hadis yaitu tartib. Jadi begini, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW akan melakukan sa'i, ini dimulai dari Safa atau Marwah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Yang dimulai oleh Allah apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi harus tertib, harus dari Safa kemudian ke Marwah. Ini yang dimulai oleh Allah dalam Quran. Begitu juga dalam wudu.
Dalam wudu diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Urut sudah ini. Maka dari itu harus tartib. Tanpa tartib jenengan ndak sah wudunya. 4 dari Al-Qur'an, 2 dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, kemudian Pak, masalah niat wudu itu gampang Pak. Jenengan bisa nawaitul wudu sah, nawaitu ada al wudu sah. Pokok jenengan ngelakoni wudu ndak harus bahasa Arab, nggak harus bahasa Arab. Pokok jenengan niat wudu sudah, itu jadi wudu sudah, gampang kok, nggih, nggak usah was-was. Sampai-sampai nggih, Imam Ghazali di dalam fatwanya beliau mengatakan begini, amrun niyah sahlun fil ibadat wa innama yata'assaru bisababil jahli bihaqiqatin niyah awil waswasah. Urusan niat dalam ibadah itu adalah perkara yang mudah. Menjadi sulit dengan tata caranya niat itu karena 2 sebab. Ada kalanya dia bodoh daripada agama atau dia was-was. Ini yang susah untuk mengerjakan niat. Kalau orang itu pinter agamanya, nggak was-was, enteng niat. Nawaitul wudu selesai. Kalau orang yang was-was, nawaitul wudu'ah, nawaitul wudu'ah, nggak mari-mari nawaitu terus. Allahu Akbar, selesai. Enteng kok niat itu. Jenengan ngadep kiblat, waktunya sudah zuhur, kira-kira niat apa lagi? Niat senam apa niat sembahyang iki? Salat, itu niat. Imaman apa makmuman? Loh, jenengan ini di mihrab atau di belakang imam? Saya di belakang imam, otomatis jenengan makmum. Jenengan ngangkat tangan ngadep kiblat, kemudian ngucap Allahu Akbar di belakangnya imam, otomatis niat itu langsung ada dalam hati jenengan. Kok kurang mantep ya, was-was jenengan. Allah, ndak mari-mari. Iki sholat duhur apa sholat idul fitri iki? Lah, ini loh bahaya nggih kalau was-was itu Pak, nggak ditentang jadi penyakit. Iso-iso antep ibadah, bisa-bisa meninggalkan ibadah. Apa sebabnya? Was-was. Maka dari itu Imam Ghazali mengatakan apa? Urusan niat di dalam ibadah itu adalah urusan yang sangat mudah, tidak ada yang sulit. Faham Pak? Nah, ya Allah. Kemudian saya sedikit ceritakan nggih. Medeni Pak. Orang was-was itu Pak, kalau tidak dilawan dengan dirinya sendiri nggak bisa. Orang was-was itu dinasehati marah, ditegur marah, tidak bisa sudah. Terus bagaimana? Nentang. Harus dilawan dari dirinya sendiri. Aku sudah niat sah pun enggak ya? Sah. Ini sudah dibasuh atau belum ya? Sudah. Iki najis apa suci? Suci. Selesai sudah. Kalau jenengan ngikuti bisikan was-was niku Pak, tambah parah, berat untuk ibadah, bisa-bisa jenengan ninggalkan ibadah, ndak mau ibadah. Akhirnya kerungu adzan sumpek, aduh, wudhu maneng, aduh, sholat maneng, sumpek. Kenapa? Berat. Maka dari itu, bagi yang punya was-was, satu obatnya dari diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Al-i'radu anhu, lawan, tentang. Jangan mau Anda dengarkan bisikan setan. Tentang. Ini sah atau tidak? Sah. Sudah niat atau belum? Sudah. Suci atau najis? Suci. Selesai. Anda bakal enak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minanul Kubra, beliau menceritakan tahaddusan bin nikmah wa mimma an'amallahu ta'ala bihi alayya
Ada muwaswasati fil wudu wan niyah wal qiraah wa ghairi dzalik. Termasuk anugerah yang Allah berikan kepadaku, alhamdulillah, kata beliau. Apa itu? Aku tidak pernah was-was. Baik di dalam wudu, di dalam niat apapun, niat wudu, niat sholat, niat apapun tidak ada was-was. Baca Al-Quran, baca hal-hal yang wajib dalam sholat, tidak pernah was-was. At-tahiyatul mubadah. Aku tidak seperti itu. Aku alhamdulillah tidak dikasih penyakit was-was oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku pernah menyaksikan sendiri, kata beliau di dalam kitab Minal Kubra, aku pernah menyaksikan sendiri, kasihan orang terkena penyakit was-was itu wudhu sama saya ketika mau sholat fajar. Waktu itu hari Jumat, sholat fajar nih, sholat subuh, wudhu bareng, sampai basah semua Pak, sampai basah semua. Kemudian saya selesai wudhu, sholat subuh, saya lihat masih wudhu. Saya pulang, ini hari Jumat, saya pulang, kemudian mau duhur, ya saya berangkat ke masjid. Ketika saya berangkat ke masjid, ternyata orang itu masih di dalam kolam untuk wudhu. Nggak mari-mari wudhu mulai subuh sampai kata Jumatan. Subhanallah, penyakit was-was, menakutkan Pak. Kalau nggak dilawan dari diri sendiri, tambah berat, tambah susah, akhirnya benci ibadah. Ya Allah, wudhu Pak, wudhu mulai subuh sampai duhur iki apa ceritane geblek kabeh Pak. Ya Allah, karena itu syukur ya. Alhamdulillah, yang tidak punya was-was alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada was-was yuk tentang enteng kok urusan niat itu. Aku wis niat apa durung? Niat, wis. Ini kebaso pun ndak ya? Loh, Anda ini sudah basuh, cuma kok ngatakan kebaso pun ndak? Ini kan heng Pak. Berarti kata orang-orang tuh Pak, kata para ulama, orang was-was itu sibhul majnun, rodok sedeng, nggak ada bedanya dengan orang gila. Sudah basuh wajah, basuh ini, kemudian dia bingung, aku basuh pun ndak ya, ndak gendeng ya apa ya Pak? Paham nggih? Kelihatan basah, dibilang aku koyoke kurang sempurnain lah. Iki njuk diobati nih Pak, ndak beres sudah. Niat ini adalah fardu pertama di dalam wudhu, dan urusan niat itu urusan gampang. Kemudian Pak, nih di dalam urusan niat ibadah apapun ya, itu ada 7 hukum yang berhubungan dengan niat, yang berkaitan dengan niat ada 7 hukum. Ya. Ada hakiko, ini kalau saya bahas di sini kayak kepanjangan nggih. Mungkin jenengan tidak perlu seperti ini nggih. Ini khusus arek-arek pondokan pun nggih. Yang kita bahas syurutun niat. Syarat-syaratnya niat mawon nggih. Syarat-syaratnya niat itu ada 6. Yang pertama, orang yang niat harus Islam. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Nggak ada ukuran umur Pak. Tamyiz itu para ulama mengatakan yaitu anak yang bisa makan, minum, istinja sendiri. Sudah itu tamyiz itu. Umur berapa? Nggak ada, sudah kebiasaan. Anak yang bisa makan dan minum istinja sendiri biasanya umur 6-7 tahun, itu tamyiz sudah. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, paham ya? Tapi tidak bisa makan, tidak bisa, itu bukan tamyiz. Tamyiz itu seperti ini, paham ya? Nah, kemudian Pak, al-ilmu bil manwi, harus tahu dengan hal yang diniati. Jenengan sekarang niat apa? Niat wudhu. Wudhu itu ya apa sih caranya? Ndak ngerti. Aku sing penting melu wong-wong, ndak sah. Ndak sah, harus tahu apa yang Anda lakukan. Anda mau berangkat haji. Haji itu kan ada niat ihram. Ya kan? Nawaitul hajja. Kan gitu kan? Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat nggih, niat ihram. Kemudian ditanya, jenengan haji itu ya apa sih? Haji itu bagaimana?
Umroh itu bagaimana? Waduh, saya tidak paham. Yang penting saya bayar ke travel, saya dikasih baju ihram, gampang nanti di sana ada mutawif, ada pemimpin, ada yang ngatur ritual ibadahnya, nanti gampang sudah. Nanti sampai di Jabal Rahmah, nanti saya foto-foto sudah. Yang penting ketika ibadah nanti ada yang ngandu. Tidak sah, Pak. Hajinya jenengan, umrohnya jenengan tidak sah. Harus tahu gambarannya dulu. Haji itu begini, umroh itu begini, baru jenengan niat sah. Al ilmu bil manwi, harus itu syaratnya niat biar sah di dalam ibadah. Jenengan takbir sholat Allahu Akbar, jenengan niat sholat apa iki? Jam saiki ki biasanya wong-wong sholat duhur. Jenengan ngerti nggak carane sholat? Waduh, pokoknya imam rukuk ya rukuk, imam sujud ya sujud, sudah selesai. Nggak sah. Harus tahu dulu tata caranya, gambaran sholat bagaimana, baru jenengan niat usolli fardhu duhri, sah sholatnya. Al ilmu bil manwi, itu syarat sah di dalam niat. Niat nggak sah, ibadah yang jadi korban nggak sah juga. Innamal a'malu bin niat. Faham, Pak? Nah, kemudian ada mul ityan bima yunafiha. Ketika niat, ya, jangan melakukan hal yang bisa membatalkan niat. Nawaitul wudu sah, tapi ketika kencingnya keluar nih, sekaligus wudu wes, loh, tidak bisa. Anda melakukan hal yang menafikan, membatalkan niat. Kemudian wa adamu ta'liqatiha bi syai'in. Ketika Anda ibadah, sholat, wudu, ya, jangan sampai menggantungkan pemutusan niat dengan sesuatu. Usolli fardhu duhri, saya niat sholat duhur, tapi kalau hujan tak batal no iki. Soalnya mendung. Ada pakaian iki, ono memean iki kok mendung ya. Saya niat sholat duhur tapi lek udan tak batal no. Mulai awal takbir ndak sah jenengan. Ndak nunggu hujan lo ya. Anda takbir dengan niat seperti itu, menggantungkan pemutusan niat dengan sesuatu, sudah ndak sah. Saya wudu, pokok lek ono telepon teko Z tak batal no. Wis batal, Pak. Nggak nunggu telepon, niatnya jenengan sudah tidak sah. Harus murni pure wudu ibadah, nggak usah digantungkan dengan sesuatu. Paham ya? Ini syarat-syarat biar sah niatnya. Pembahasan pertama itu, Pak. Nggih. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, fardunya wudu yang selanjutnya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang perlu kita bahas, wajah itu yang mana? Wajah yang wajib dibasuh ketika wudu itu batasnya mana? Batasnya, Pak, dari muncul atau tempat tumbuhnya rambut yang umum ya, yang umum. Sampai mana? Sampai dagu. Ini panjang. Paham ya, sampai dagu. Kemudian lebarnya telinga ke telinga. Nah, ini ditarik bunder gini, Pak. Nah, ini yang wajib jenengan basuh. Kalaupun ada orang keluar rambutnya kayak hung fehung nih kan, Pak. Nggih. Di tengah-tengah gini. Keluar rambutnya di sini, Beb. Ndak dianggap itu. Yang dianggap umumnya manusia, munculnya tempat tumbuhnya rambut itu bagaimana? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Dahinya jenengan, ya, ada yang mengatakan 4. Nah, itu tempat tumbuhnya rambut yang umum. Maka itu batasan wajah yang wajib dibasuh. Muter ngenten, Pak. Nah, ketika membasuh, ojo dipres. Wajib jenengan lebihkan sedikit. Kan batasannya dagu, Pak. Paham ya, dagu.
Jangan dipres, tambah ndak sah jenengan. Lebihkan sedikit. Mala yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang enggak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang dilebihkan menjadi sempurna. Paham ya? Mala yatimu wajib, sesuatu yang wajib enggak menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu harus dilebihkan, maka sesuatu yang lebih itu hukumnya wajib juga. Anda basuh dagu, bisa nggak ngepres jenengan? Bisa yakin? Nggak bisa. Anda bisa yakin tepat di dagu itu dengan cara melebihkan sedikit, pasti yakin. Maka melebihkan sedikit untuk meyakinkan bahwasanya basuhan wajah ini sempurna di dalam batasnya, maka hukum melebihkan sedikit itu hukumnya wajib. Paham ya? Nah, kemudian yang perlu dibahas juga, musannif kitab mengatakan ghuslu. Kalau sudah dikatakan ghuslu, itu namanya sayalan. Harus ada aliran. Aliran, Pak. Tidak boleh jenengan wudhu pakai spray. Biasanya orang-orang di pesawat, wah, pakai spray. Nggak boleh kalau tidak mengalir. Nunggu ngalir baru jenengan usap mboten napa-napa. Contohnya bagaimana? Anda spray yang banyak, kan nanti ada aliran niku nggih. Ada aliran kan? Nah, ketika ngalir baru jenengan usap nawaitul wudu'a sah. Tapi kalau cuma apa ya? Cuma kayak butiran-butiran aja jenengan semprot nawaitul wudu'a, ndak sah, Pak. Kenapa? Karena di dalam wajah itu memakai ghuslu, bukan mashu. Kalau masah, mengusap, enak begini aja selesai. Tapi ghuslu itu harus ada aliran air. Paham, Pak? Ghuslul wajhi. Nah, kemudian wajib, Pak, membasuh semua yang ada di wajah. Semua. Bagi perempuan, biasa nih, perempuan itu enten godekin nih, panjang kan? Nah, godeknya perempuan itu kan biasanya panjang. Itu kan tempat tumbuhnya ada di wajah itu kan? Sama perempuan ditarik ke belakang gini. Nggak boleh. Basuh dulu ketika wajah, ambil rambut yang memang munculnya atau tumbuhnya di wajah, itu ambil. Dipilih biasanya sama perempuan itu manjang kan. Nah, basuh wajah baru jenengan begini kan enggak apa-apa. Tapi ketika mau basuh wajah belum dibasuh sudah diselempangno ke belakang ngenten Pak nggih. Ditaruh belakang apa ini? Telinga. Enggak sah. Kenapa? Ada bagian daripada wajah yang enggak kena air. Apa itu? Rambut. Rambut niki, Pak. Paham nggih? Nah, hati-hati nggih. Kemudian ya Allah, yang selanjutnya Pak, ats-tsalis, yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Wajib juga membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Nah, begitu juga ini memakai kata-kata ghuslu. Membasuh berarti harus mengalir, harus ada aliran. Nah, kemudian yang perlu juga dibahas, nah, yaitu mirfak, siku, okay? Anda tidak boleh ngepres, tidak boleh dipres sampai siku, dilebihkan sedikit. Di atasnya siku dilebihkan sedikit untuk menyempurnakan hal yang wajib. Itu ngelebihkan sedikit Pak, itu hukumnya wajib. Kalau jenengan pres tambah tidak sah. Kayak garisan pun, iki siku-siku. Wudu dipres, tidak sah. Harus dilebihkan sedikit. Ghusl yadain mal mirfaqain. Kemudian, Habib, basuh kedua tangan ketika wudu itu kan wajib. Ini ada teman saya, tangannya putus. Terus bagaimana? Apakah tetap wajib membasuh tangan?
dilihat dulu putusnya di mana. Kalau putusnya masih ada bagian yang wajib dibasuh, ya wajib dibasuh Pak, wajib dibasuh. Contoh, yang wajib dibasuh itu kan sampai siku-siku. Nah, patah tangan cuma pergelangan ini aja Pak, atau di atas pergelangan masih ada kan, bagian yang wajib dibasuh masih ada kan, maka wajib dibasuh yang masih tersisa. Paham ya Pak? Jadi la yaskutul maisur bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dibasuh artinya masih ada hal yang wajib, tidak bisa gugur karena sesuatu yang sulit dibasuh. Apa itu? Ya bagian yang terputus kan sudah hilang, tidak mungkin dibasuh. Apakah yang masih tersisa ini wajib dibasuh? Wajib dibasuh kalau masih ada bagian yang wajib dibasuh. Kalau seumpama terputusnya pas siku, jadi tinggal kepalanya aja. Paham ya? Tinggal kepalanya aja, maka lazimah ghuslu ra'sil adud. Wajib nih Pak. Ada kan orang yang terputus tangannya itu kan biasanya bunder ngenten Pak. Nggih. Nah, itu wajib dibasuh. Kepalanya itu wajib dibasuh. Kalau seumpama putusnya di atas siku, berarti kan hilang semua itu. Paham nggih? Berarti kan yang wajib dibasuh pun hilang sedaya niki. Terus bagaimana? Sunnah membasuh sesuatu yang masih ada daripada tangannya. Tidak wajib, sunnah dibasuh. Paham ya Pak? Ojo ngeluh. Ya apa iki? Lah. Mangkane belajar fikih mulai cilik, Pak. Lek belajar mulai saiki ya bingung jenengan. Mosok ono gambarane ono kabeh. Islam iki pun sempurna, sempurna. Jenengan masalah apa aja ada jawabannya dalam agama. Cuma memang kulon jenengan mokong nggih, ndak mau diatur oleh syariat. Ketika ada pembahasan seperti ini kaget. Lho ngono yo. Aku biyen yo apa wuduke? Lah ya apa iki wis? Ya wajib kodok jenengan, Pak. Wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan perkara yang wajib dilaksanakan bagi jenengan orang balik, orang mukallaf, maka ilmu itu wajib Pak dicari Pak. Tentang wudu, jenengan wajib enggak untuk wudu? Perlu untuk sholat, maka ilmu wudu wajib dicari. Jenengan terkena kewajiban sholat enggak? Terkena. Ilmu untuk sholat wajib juga dicari. Haji, jenengan haji enggak? Enggak, Beb. Saya belum haji. Sudah daftar? Belum. Enggak wajib ilmu haji. Jenengan nanti Ramadan wajib puasa enggak? Wajib puasa. Maka ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, puasa, itu ilmu yang wajib Anda cari. Ojo sembrono. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, Arabi, yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap sebagian sedikit daripada kulit kepala atau rambut. Ngusap nggih. Ngusap rambut itu enggak harus semua. Sunnah semua. Enggak harus semua. Apakah harus rambut? Enggak. Anda boleh mengusap kulit daripada kepala. Jenengan waktu gundul, Habib saya belajar dulu fikih itu kata ustadz saya mengusap rambut. Saya enggak punya rambut, Bib. Ya apa ini? Berarti enggak wajib nggih? Tetap wajib. Apa yang diusap? Ya sirain jenengan niku, Pak. Kepalanya jenengan yang pelontos itu wajib juga diusap, sedikit aja. Seret, selesai sudah. Rambut ukurannya berapa, Beb? 5 helai? Enggak. Setengah mboten napa-napa, Pak. Ada satu rambut kok upin-ipin ngenten nggih. Sumamane nggih, satu rambut. Jenengan usapnya cuma ujungnya aja, enggak jadi masalah. Yang penting masih di batas kepala. Paham nggih? Nah, ngenten, Pak.
bagi orang-orang yang mempunyai rambut yang tebal atau perempuan-perempuan yang rambutnya panjang ya, maka cara mengusap rambut kepala ketika wudhu itu harus ada di batas kepala. Kalau Anda mengusap rambut yang di luar batas kepala nggak sah. Perempuan, ya, ngusap rambutnya begini. Sah enggak ini? Nggak sah. Kenapa? Karena Anda mengusap rambut di luar batas kepala. Batas kepala itu mana, Pak? Mulai depan nih, Pak, ya. Tempat tumbuhnya rambut sampai mana? Sampai tengkorak belakang kepala. Yang bendol nih, Pak. Jum-jumah namanya, Pak. Yang bendol. Nah, itu batas rambut kepala. Jadi di bawah tengkorak itu, kalau kata orang Jawa apa gitu, jidok nggih, tengkuk, itu enggak sah. Enggak sah, harus di situ. Kemudian yang perlu dibahas juga masalah rambut batas kepala itu sesuai dengan arah turunnya. Kalau rambut depan turunnya kemana, Pak? Ya ke depan. Kalau kanan ya ke kanan, kiri ke kiri, belakang ke belakang, kan ngenten nggih? Ini ada rambut Pak, depan. Kemudian dia usap. Diusap. Rambutnya ke belakang gini, Pak, diusap. Keluar nih. Kalau dari depan ditarik ke sini keluar. Tapi kalau ditaruh ke belakang enggak keluar. Paham ya? Habib saya ini ngusap rambut kepalanya ndak keluar batas, Beb. Rambutnya dengan mana yang diusap? Depan. Coba tarik ke depan. Ditarik ke depan sampai sini. Keluar apa mboten, Pak? Keluar. Tapi kalau ditarik ke belakang, keluar apa ndak? Ndak keluar. Maka itu ndak sah. Kenapa? Karena rambut itu sesuai jihatun nuzul. Sesuai arah turunnya. Kalau depan ya ke depan, kanan ke kanan. Nggak boleh, Pak. Rambut depan jenengan tarik ke belakang, nggak keluar Habib, panjang. Tapi kalau Anda tarik sesuai dengan arah turunnya ke depan, keluar ini, nggak sah. Maka dari itu luwe enak ojo gondrong-gondrong. Paham ya? Bagi perempuan, ya Anda harus tahu batas kepala. Kalau Anda mengusap, ya usap yang ada di arah kepala sini, Pak. Langsung aja usap yang tengah aja enak. Nggih, sesuai sudah. Kalau jenengan di sini, di belakang, enggak sah itu, enggak sah. Nah, ya Allah. Kemudian al-khamis, yang kelima, ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Mengusap dua kaki ma'al ka'bain dengan beserta dua mata kakinya. Ini batasan, Pak. Mata kaki lebihkan sedikit, itu batasan kewajiban di dalam membasuh kaki ketika wudhu. Paham nggih? Nah, kemudian yang perlu dibahas juga ketika membasuh kaki yang pecah-pecah. Gosok niku, Pak. Nggih, gosok. Kalau jenengan punya tumit pecah, itu jangan sembrono. Tapi enggak usah was-was. Mlebu pun ndak ya sampai nang jeding nggo sendok, nggo sembarang kalir dialusi, ndak pakai, Pak. Sudah, yang penting jenengan gosok ngenten, Pak. Seumpamane ini tumitin jenengan nggih, tumit. Langsung aja gosok gini, selesai sudah. Ndak usah diteliti. Wis mlebu pun ndak iya. Lah lopo? Pokok jenengan sudah melakukan hal yang wajib tanpa sembrono, selesai. Ndak pakai diteliti, nggawa kaca pembesar. Iki koyoke kurang mlebu niki, Beb. Iki sing garane was-was iki. Ini yang cari was-was ini. Walhasil jenengan melakukan kewajiban tanpa sembrono. Anda basuh itu kedua kaki jenengan sampai kedua mata kaki, kemudian kalau ada yang pecah daripada tumitnya jenengan, tinggal digosok gini, selesai sudah, Pak. Nggak pakai ruwet-ruwet jenengan. Nah, yang terakhir daripada fardu-fardunya wudu, nggih, at-tartib, yaitu tartib
Apa itu tartib? Tartib yaitu tidak mendahulukan fardu dari fardu yang lain sesuai dengan tempatnya. Basuh wajah itu kapan? Ya setelah niat, barengan sampai niat. Nah, kemudian basuh tangan itu kapan? Setelah basuh wajah. Ini namanya tartib. Sesuai dengan tempatnya, itu namanya tartib. Maka dari itu musannif mengatakan at-tartib ini fardunya wudu, yaitu tartib ala hadil kaifiyah, sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala atau rambut yang ada di batasnya, batas kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai telapak kaki, sampai mata kaki. Kemudian yang keenam tartib. Paham ya? Ini semua adalah fardu-fardunya wudu, jenengan wajib mempelajari. Maka dari itu mudah-mudahan ibadah kita sah, nggih. Sah sesuai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita mudah-mudahan kajian kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyebabkan ibadah kita sah dan ditompo oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau ada pertanyaan, mari.